Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya ya, dari minggu-minggu sebelumnya. Masih tentang bakteri. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang reproduksi ya. Reproduksi atau pertumbuhan bakteri. Sekarang kita bahas tentang cara memperoleh makanan pada bakteri. Nah, di sini ada nutrisi bakteri. Seperti makhluk hidup lainnya, bakteri juga memerlukan makanan untuk keperluan hidupnya, baik berupa bahan kimia organik maupun anorganik. Semua bahan makanan tersebut dikenal sebagai nutrien ya, sedangkan proses penyerapan atau usaha untuk memperoleh nutrien disebut dengan nutrisi. Nah, secara umum kebutuhan bakteri terhadap makanannya itu dapat dipenuhi dengan dua cara, yaitu ada secara autotrof ya. Itu tulisannya salah ya. Kalian bisa ganti autotrof dan heterotrof. Yang pertama, cara autotrof, yaitu suatu usaha untuk memenuhi atau pemenuhan kebutuhan makanan dengan cara membuat makanan sendiri. Nah, artinya bakteri ini mampu mengubah materi zat organik seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen menjadi zat. Ini tulisannya ketikanya banyak yang salah ya. Tadi mengubah zat organik ya, misalnya mengubah zat anorganik ya, kayak karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen itu zat anorganik menjadi zat organik, misalnya karbohidrat dan protein. Nah, sumber karbon atau C itu diperoleh bakteri dalam bentuk CO2 dan CO3, sedangkan nitrogennya dalam bentuk NH itu amonia, NO nitrat, dan N2 bebas. Nah, tadi itu yang bakteri mampu mengubah materi zat anorganik ya, bisa diganti sama kalian materi zat anorganik seperti CHO dan N menjadi zat organik. Nah, untuk dapat membuat makanannya sendiri, bakteri ini memerlukan energi. Kebutuhan energi tersebut dapat diperoleh bakteri dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa menggunakan energi cahaya, dan yang kedua bisa menggunakan energi kimia. Nah, yang pertama, menggunakan energi cahaya. Dalam proses pembuatan makanannya, bakteri ini menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Nah, pembuatan makanan demikian disebut dengan fotoautotrof. Contohnya, bakteri yang menggunakan cahaya energi itu ada bakteri hijau atau bakteri klorofil dan bakteri ungu atau bakteri purpurin. Yang kedua, menggunakan energi kimia, di mana dalam proses pembuatan makanannya bakteri ini menggunakan hasil reaksi kimia sebagai sumber energi. Pembuatan makanan seperti ini disebut dengan kemoautotrof ya. Contohnya ada bakteri nitrat atau nitrobakter, bakteri nitrit, nitrosomonas, dan nitrosococcus, dan bakteri belerang ya. Nah, tapi perlu kalian ingat, penggolongan bakteri juga dapat dilakukan berdasarkan cara bakteri tersebut dalam pemenuhan kebutuhan makanannya. Nah, dengan demikian kita dapat mengenal adanya bakteri autotrof dan bakteri heterotrof ya. Nah, sekarang cara bakteri untuk pemenuhan kebutuhannya dengan cara heterotrof, yaitu suatu usaha
untuk pemenuhan kebutuhan makanan yang sangat bergantung pada kehidupan makhluk hidup lain. Nah, makhluk hidup ini yaitu makhluk hidup yang sudah mati, ya, bisa bangkai ataupun sampah. Artinya, bakteri tersebut tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, cara bakteri yang memperoleh makanan langsung dari makhluk hidup dikenal sebagai parasit. Jadi dia bergantung pada makhluk hidup lainnya. Nah, bakteri yang hidup sebagai parasit seringkali bersifat patogen atau maksudnya menimbulkan penyakit ya pada inangnya. Contohnya bakteri patogen atau bakteri yang menimbulkan penyakit itu ada bakteri Myxobacterium tuberculosis atau penyakit TBC ya, Salmonella typhus itu yang menyebabkan penyakit tipus, dan Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks ya. Nah, itu bakteri-bakteri parasit ya. Nah, tetapi yang kita bahas sekarang secara heterotop itu dia bergantung pada kehidupan makhluk hidup lain, tapi makhluk hidup yang sudah mati, contoh tadi bangkai dan sampah. Nah, bakteri ini memperoleh makanannya dari makhluk hidup yang sudah mati atau bangkai, disebut dengan bersifat sapropit atau bakteri pembusuk. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menguraikan zat-zat organik menjadi zat-zat anorganik seperti CO2 dan H2O, serta energi dan mineral-mineral. Nah, untuk keberadaan bakteri pembusuk sangat penting ya dalam suatu sistem ekologi. Contohnya itu ada Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini salah satu bakteri pembusuk yang hidup dalam usus besar manusia. Nah, tapi ini sifatnya dia itu bukan menyebabkan penyakit ya, justru malah membantu dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, kemudian di sini ada respirasi bakteri atau pernafasan. Respirasi atau pernafasan merupakan proses hidup yang berlangsung pada semua makhluk hidup. Ya, respirasi ini diperlukan untuk memperoleh sejumlah energi untuk keperluan makhluk hidup itu sendiri. Sama halnya bakteri juga, dia termasuk makhluk hidup, berarti perlu yang namanya respirasi. Nah, respirasi pada bakteri ini berlangsung dengan menggunakan oksigen atau disebut dengan aerob. Nah, itu tulisannya double lagi. Aerob ya, dan juga tanpa menggunakan oksigen atau anaerob. Nah, kita bahas yang respirasi aerob atau menggunakan oksigen. Dalam respirasi aerob ini, oksigen itu berguna untuk membakar atau mengoksidasi zat makanan, misalnya kayak glukosa ya, sehingga memperoleh energi dari bahan sisa lainnya seperti karbon dioksida dan air. Nah, di sini ada proses kimia ya dari suatu respirasi aerob yang sempurna dengan menggunakan substrat glukosa. Ini secara reaksi kimianya dapat ditulis C6H12O6 itu kan glukosa bereaksi dengan 6O2O2 itu oksigen, maka akan menghasilkan 6CO2 ditambah H2O dan 675 kalori ya. Itu proses kimia secara respirasi aerob yang sempurna ya. Nah, tapi jika pengoksidasi glukosa tersebut tidak sempurna, maka energi yang dihasilkan itu tidak sebanyak seperti jumlah respirasi aerob sempurna seperti di atas ya. Misalnya pengoksidasian yang dilakukan bakteri Acetobacter terhadap substrat etanol. Nah, bisa kita tuliskan reaksinya CH3CH2OH itu etanol bereaksi dengan O2 oksigen, maka akan menghasilkan CH3COOH itu asam cuka dan H2O dan 116 kcal.
Berdasarkan persamaan reaksi kimia di atas, dapat diketahui bahwa pengoksidasian etanol tidak berlangsung sempurna karena jumlah energi yang dihasilkan sedikit. Selain itu, bentuk hasil akhir dari pengoksidasian tersebut adalah berupa asam cuka dan air, bukan karbon dioksida dan air. Nah, contoh bakteri lain yang bersifat aerob adalah bakteri Nitrosomonas, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Di sini persamaan reaksinya 2NH3 bereaksi dengan 3O2 maka menghasilkan 2HNO2 plus 2H2O plus energi. Nah, itu cara pengoksidasi aerob ya. Yang kedua, respirasi anaerob. Nah, dalam respirasi anaerob, bakteri ini tidak menggunakan oksigen untuk memperoleh energinya. Bakteri dapat memperoleh energi dengan cara merombak atau mereduksi senyawa-senyawa yang sudah jadi. Misalnya, proses laktasi yang dilakukan Lactobacillus terhadap substrat glukosa sehingga dapat dihasilkan asam susu dan energi. Di sini ada persamaan reaksinya, C6H12O6 itu glukosa ya. Itu hasil dari reaksi 2CH3COCHOH itu asam susu atau laktat bereaksi dengan energi. Nah, seperti halnya penggolongan bakteri berdasarkan cara memperoleh nutrisi atau makanan, maka bakteri juga dapat dikelompokkan berdasarkan kebutuhan oksigen. Artinya, bakteri dapat digolongkan menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Nah, kemudian peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Nah, dalam kehidupan manusia, bakteri ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Tetapi lebih kurang 99% diantaranya merupakan bakteri yang menguntungkan dan hanya sekitar 1% saja merupakan bakteri patogen atau bakteri jahat ya pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, bakteri-bakteri yang tergolong menguntungkan banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluannya. Nah, kalian tentu mengenal produk minuman bernama yogurt ya. Nah, produk minuman ini merupakan salah satu contoh dari hasil pemanfaatan bakteri. Dan masih banyak lagi lainnya makanan-makanan yang memang menggunakan bakteri dalam proses pengolahannya. Nah, berikut ini kita bahas peranan bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, berperan dalam proses pembusukan. Ada bakteri kelompok ini dikenal sebagai bakteri pembusuk. Contohnya adalah tadi Escherichia coli. Bermanfaat dalam pembusukan sisa-sisa pencernaan di dalam usus besar atau kolon manusia. Dan Bacterium spp ya, itu yang membusukkan jasad makhluk hidup yang telah mati atau bisa disebut dengan decomposer atau bakteri pengurai. Kemudian yang kedua, berperan penting dalam bidang pertanian. Nah, bakteri kelompok ini dikenal sebagai penyubur tanah pertanian. Itu ada bakteri nitrogen. Nah, bakteri nitrogen ini adalah bakteri yang mampu menambat nitrogen bebas di udara ya. Nitrogen ini merupakan unsur penting untuk dijadikan sebagai senyawa-senyawa pembentukan tubuh, misalnya protein. Bakteri-bakteri yang dapat mengikat atau memfiksasi nitrogen di udara adalah di sini ada Clostridium fastaurinum. Nah, jenis bakteri ini hidup di berbagai kondisi tanah dalam lingkungan anaerob. Kemudian ada lagi Azotobacter ya. Untuk Azotobacter ini mempunyai beberapa bentuk sel. Ada yang koki atau bulat, ada pula yang seperti basil atau flagel feritrik. Nah, hidup di tanah-tanah yang basah, netral, berudara dan cukup zat organik. Kemudian ada lagi ada lagi yang ketiga Rhizobium
Leguminosum ya. Nah, bakteri ini hidup bersimbiosis dengan tanaman polongan atau kacang-kacangan. Nah, bakteri ini hidup dalam sel-sel akar tanaman polongan ya, yang membentuk bintil-bintil akar senyawa nitrogen yang dibentuk oleh rhizobium. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan inangnya. Bahkan ada kelebihan lain yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan lain. Tumbuhan tersebut tampak lebih segar jika di sekitarnya ada tanaman dari suku Leguminosae atau suku polong-polongan. Kemudian ada lagi bakteri nitrifikasi. Bakteri kelompok ini sangat berperan dalam suatu siklus nitrogen. Di dalam tanah, bakteri ini mampu melakukan nitrifikasi. Nah, nitrifikasi itu adalah proses pengoksidasian amoniak menjadi nitrit dan oksidasi nitrit menjadi nitrat dalam lingkungan aerob ya. Nah, peristiwa ini tuh dapat menambah kesuburan tanah. Nah, kalian bisa lihat di sini proses selengkapnya ya. Ada 2NH3 ya. Ini amonia bereaksi dengan oksigen. Kemudian ada dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus, maka akan menghasilkan 2NHO2 plus 2H2O plus energi. Kemudian juga ada 2HNO2 plus oksigen dibantu dengan nitrobakter, maka akan menghasilkan 2HNO3 plus energi. Nah, itu reaksi kimianya. Kemudian ada lagi penghasil bahan-bahan makanan dan minuman. Kalian mungkin sudah mengenal ya beberapa produk makanan dan minuman yang memanfaatkan bakteri sebagai fermentasi ya. Tadi salah satunya ada yogurt ya, dan sejenisnya kayak keju ya, serta mentega. Serta beberapa spesies bakteri juga dapat melakukan fermentasi terhadap beberapa jenis bahan yang menghasilkan jenis makanan dan minuman yang bernilai jual tinggi ya. Contohnya di sini ada Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris. Ini bakteri ini digunakan dalam pembuatan keju dan mentega. Kemudian ada Lactobacillus casei, digunakan dalam pembuatan keju, minuman nata de coco dan air kelapa. Kemudian ada Lactobacillus citrofocorum ya. Itu digunakan untuk memberi aroma pada mentega dan keju. Nah, itulah peranan-peranan bakteri ya. Jadi bakteri itu 99% itu menguntungkan ya, hanya 1% itu yang merugikan. Oke, mungkin bahasan untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu Hedi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.